Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Filosofi Lebah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita udah masuk ke video kita yang kedua nih. Di video kita yang pertama kita udah bahas tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang belum nonton videonya ada di link pojok kiri atas. Nah, masih bersama dengan Kak Agus dan Kak Firman. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutannya nih, yaitu sidang kedua BPUPKI yang gak kalah seru pastinya. Nah, kita mau bahas dari mana dulu nih Kak? Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang sidang pertama BPUPKI. Ya, ada 3 tokoh yang mengajukan ya. Ada yang pertama ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, terus yang terakhir adalah Soekarno. Iya. Ya, dari situ nanti dibentuk panitia 9 ya, untuk menyempurnakan. Nanti hasil panitia 9 itu dipopulerkan oleh Muhammad Yamin ya kayak. Nah, terus sidang keduanya kapan ya kayak? Itu tanggal 10 sampai 17 Juli. Itu dilaksanakan di mana Kak? Itu dilaksanakannya sama dengan sidang pertama. Sama ya. Di gedung Cho Sang In. Sejarahnya gimana tuh sejarah? Chosang-in. Iya. Itu dari dulu ada atau pas BPUPKI aja itu? Jadi Jepang waktu itu sengaja membentuk BPUPKI sekaligus dikasih gedungnya juga atau emang udah ada gedung ini? Gedungnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Dari zaman penjajahan Belanda Kak? Sudah ada. Waduh, mantap ya. Jadi pada saat penjajahan Belanda, gedungnya itu bernama Volksraad. Volksraad. Iya. Volksraad itu apa ya? Dewan Rakyat. Oh, Dewan Rakyat. Betul. Tahu saya. Oke, lanjut Kak. Kemudian pada masa Jepang, pendudukan Jepang diganti nama menjadi Chuo Sang In. Chuo Sang-in. Iya. Chuo. Nah, sekarang setelah Indonesia merdeka berganti lagi menjadi Gedung Pancasila. Pancasila. Oh, berarti sekarang masih ada ya? Masih Namanya Gedung Pancasila. Alamatnya di mana itu? di Jalan Penjambon 6, Jalan Jakarta. ya. Sekarang namanya Gedung Pancasila ya. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu Penjambon, masa nggak tahu ya orang Jakarta ya? Dari dekat stasiun Gambir ya Kak? Iya, betul. Nah, ini sidang kedua itu berlangsung kapan dan berapa hari Kak? Dari tanggal 10 sampai 17 Juli. 10-11 Juli, berarti Ya. kurang lebih 7 hari ya? 7 hari. Sidang pertamanya itu, hari pertamanya ya, Iya. itu bahas apa ya? Membahas bentuk negara. Bentuk negara. Gimana Kak? Rapat hari pertamanya itu? Jadi karena di situ anggota BPUPKI itu kan terdiri dari berbagai latar belakang gitu ya. Latar belakang. Nah, jadi ada yang mengusulkan bentuk negara republik, ada yang mengusulkan monarki ya, atau kerajaan gitu ya. Iya. Dan kemudian diambil voting suara terbanyak. Betul. Dan hasilnya mayoritas memilih bentuk republik. Republik. Kalau kerajaan nanti nggak bisa diambil ininya ya, jadi semua terbatas gitu. Oh iya. Terus sidang pertama itu aja kayak, Iya. atau ada lagi? Iya, yang itu aja. Itu aja berarti langsung lanjut ke hari kedua, Hari kedua. tanggal 11. 11 Juli 11 Iya. Juli. 1945. Iya. Nah itu bahas apa aja? Yang pertama membahas tentang wilayah negara Indonesia. Indonesia. Wah. Ya. Nih Sobat Film, wilayah Indonesia kan sekarang kita anggap luas ya. Nah, apakah di tahun 1945 ya pada tanggal 11 Juli itu seperti sekarang ini wilayah Indonesia? Nah, sejarahnya dari sini nih di hari kedua sidang kedua BPUPKI. Oke. Gimana Kak? Jadi untuk wilayah Indonesia ini Suroso menyimpulkan ada 3 pendapat 3 pendapat. mengenai wilayah Indonesia. Yang pertama, wilayahnya Indonesia meliputi Hindia Belanda dahulu. Hindia Belanda dahulu. Artinya wilayah bekas jajahan Belanda. Nah, masih jangan Belanda berarti ya. Yang kedua, wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda dahulu, Borneo Utara, Papua, kemudian Pulau Timur keseluruhan. Borneo apa ya Kak? Borneo itu Kalimantan. Kalimantan. Terus yang ketiga, wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda dahulu, Borneo Utara, Papua, Pulau Timur, dan kepulauan di sekelilingnya, ditambah lagi Malaya. Oh ya. Kalau kampung saya yang di Sulawesi masuk mana Kak? Itu masuk Hindia Belanda dahulu. Hindia Belanda dahulu. Iya. Oh, Hindia Belanda dahulu. Ada lagi Kak yang dibahas di hari kedua? Nah, itu kan belum disepakati ya tadi ya. Oh, belum disepakati. Nah, jadi kesepakatannya itu wilayah Indonesia nanti
meliputi Hindia Belanda dahulu. Dia boleh dahulu. Jadi Sobat Villa. disepakati itu sobat film, yaitu wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu. Iya. Ya. Oke, ada lagi Kak yang dibahas Kak? Ada. Apa tuh, Kak? Jadi menetapkan beberapa panitia. Oh, maaf, panitia. Iya. Panitianya itu yang kalau saya baca Ada 3. 3 ya. Iya. Yang pertama itu panitia perancang undang-undang ya kayak. Undang-undang dasar. Undang dasar itu kurang lengkap ya. Sobat Villa. Undang-undang dasar ketuanya Soekarno ya. Iya. Saya biasa panggilnya Bung Karno Kak. Iya, nggak apa-apa. Panitia kedua? Apa? Panitia kedua itu pembelaan tanah air ya Kak. Iya. Itu ketuanya Abi Kusno. Terus kalau panitia ketiganya itu adalah ekonomi keuangan ya. Iya. Itu Muhammad Hatta. Kalau kita bicara Muhammad Hatta pasti kaitan sama ekonomi dia ya, luar Betul. biasa beliau, ahli ekonomi dia, ekonom ya. Iya. Nah, terus panitia perancang ini nanti buat panitia kecil ya. Jadi panitia perancang undang-undang dasar itu kan ada 19 anggota ya. Oh, semua anggota. Kemudian mereka itu membentuk panitia kecil Panitia kecil. yang anggotanya ada 7. 7. Supomo ketuanya ya Kak ya. Ketuanya Supomo. Terus Anggotanya itu ada Ahmad Subarjo, Mas Barjo, Kiai Haji Agus Salim, Agus Salim, kemudian Maramis, Singgi, Singgi, kemudian Maramis, kemudian Wongso Negoro. Sono- Sukiman sudah masuk belum? Sukiman ya. Ya, Sukiman ya, terakhir. Sukiman. Iya, Sukiman. Sukiman ya. Sip, sip, sip. Sukiman ini yang anggota ini ya. Jadi Anggota. jadi ini ya kabinet. Oh iya, nantinya pada masa demokrasi liberal Sukiman Wiryo Sanjoyo ini menjadi Perdana Menteri kedua ya. Oke, sip. Oke. Pada masa demokrasi liberal. Nah, tadi di hari kedua ya masih Kak ya? Masih. di hari kedua. Ada lagi Kak yang dibahas Kak? Setelah menyusun panitia tadi panitia-panitia Yang sama 3 panitia itu ya. kecil, Nah itu kemudian panitia kecil ini kan dibentuk dan mempunyai kewajiban untuk merancang undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Selain itu panitia kecil ini setelah dibentuk mereka itu menyetujui preambul atau pembukaan undang-undang dasar. Preambul. Oke, preambul. Ternyata Piagam Jakarta atau preambul pembukaan UUD Iya. itu baru disetujui sepakati pada hari kedua sidang kedua BPUPKI ya? Iya, oleh betul. panitia Hari kecil. kedua, Iya. Ya, pada tanggal 11 Juli. Iya. 11 Juli. Itu di hari kedua ya agendanya udah ya kayak. Iya. Selanjutnya di hari ketiga itu pada tanggal berapa Kak? Tanggal 14 Juli. 14 Juli itu membahas Ini hasil. masih melanjutkan tentang panitia perancang undang-undang dasar ini ya. Oh, Iya. Jadi ternyata kalau undang-undang itu kan lebih rumit penyusunannya itu ya. iya betul. Makanya ini lebih memakan waktu untuk pembahasan undang-undang dasar. Iya. Iya, iya. Nah, di dalam rapat tanggal 14 Juli ini membicarakan hasil panitia perancang undang-undang dasar. Ya. Jadi panitia perancang undang-undang dasar ini menyampaikan di dalam forum rapat BPUPKI ini bahwa undang-undang dasar ini harus mencakup 3 hal pokok. Tinggal pokok apa Iya. aja itu Kak ya? Yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan undang-undang dasar, yang ketiga batang tubuh undang-undang dasar. Saya kira batang tubuh itu dibahas pas PPKI, ternyata pas sidang kedua ya. Iya, sedang kedua. Sidang kedua. Oke. Tadi apa pernyataan Indonesia Merdeka, Ya, kemudian pembukaan pembukaan undang-undang undang-undang dasar, dasar dan batang tubuh. batang tubuh undang-undang dasar. Itu Oke. Bang. Itu di hari ketiga yaitu 14 Juli ya. Terus tanggal 15 Julinya apa Kak? Nah, setelah itu kan tanggal 15-nya berarti ya. Kalau Iya. ini hari keempat ya. Hari keempat. Oke. Nah, ini masih yang banyak bekerja ini panitia perancang undang-undang lagi nih ya. Jadi tanggal 15 Juli ini banyak usulan ya dari anggota mengenai rancangan undang-undang dasar. Dan rapatnya pun sampai malam itu ya. Sampai malam dan di situ belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Jadi tanggal 15 Juli ini belum ada keputusan. Oh. Jadi tanggal 15 Juli atau hari keempat itu belum ada kesepakatan ya putusan ya? Belum ada keputusan atau belum ada hasil ya. Oke. Terus dilanjutkan lagi pada hari kelima ya. Iya. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 16 Juli. 16 Juli. Iya. Apa yang dibahas Kak di hari kelima? Masih tentang undang-undang dasar.
Namun di tanggal 16 ini ada kesepakatan ya. Nah, dari anggota BPPKI sepakat menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Oke. Itu di hari ke-5 ya Kak? Hari kelima. Hari ke-5 16 Juli baru disepakati ya tentang hasil dari Panitia Perancang Undang-Undang ya Kak? Iya. Oke. Jadi tanggal 16 Juli ini Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyampaikan tentang rancangan Undang-Undang Dasar ke forum ya, rapat BPPKI, dan di forum tersebut disetujui ya. Usul dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juli 45. Tanggal 17-nya itu sudah tidak membahas ini lagi ya, karena sudah disepakati. Oke. Nah itu tadi Sobat Film, kita sudah membahas sidang kedua BPU PKI ya, dari mulai tanggal 10 Juli sampai kurang lebih pembahasan optimal 16 Juli kayak ya? Iya. 16 Juli, walaupun selesainya tanggal 17 Juli. Rasanya susah sekali ya buat disimpulkan, diringkas ya, karena daging semua ya kan. Sudah mulai hari pertama bahas tentang bentuk negara, hari kedua itu bahas tentang wilayah, kemudian menyusun panitia-panitia, ya ada panitia kecil perancang undang-undang juga. Kemudian di hari ketiganya juga membicarakan tentang hasil dari panitia perancang undang-undang dasar, ya sampai seterusnya ya. Saya rasa semuanya itu penting banget nih buat kalian ketahui ya, karena daging semua. Nah bagi kalian yang pengen lebih tahu lebih detailnya bisa diulang nih videonya ya. Ada lagi Kak yang mau ditambahin nggak? Iya, kalau saya sih sebenarnya lebih ke hasil kerja rancangan undang-undang dasar itu kan sebenarnya kalau lagi diskusi itu kan bahasa masih ke bahasa pendapat ya, kasar ya. Nah ternyata itu nanti bakal disempurnakan oleh tata bahasa. Iya. Panitianya itu panitia penghalus bahasa namanya. Berarti ahli bahasa nih ya. Ahli bahasa ya. Nah, yang anggotanya itu Usain Janiningrat, kemudian ada Agus Salim, satunya lagi ada Supomo. Wah itu orang-orang hebat ya. Ya. Profesor semua. Terus nanti BPPKI karena tugasnya sudah selesai, berarti dibubarkan tanggal 7 Agustus ya, Pak? Iya, 7 Agustus. Berarti sehari setelah dibomnya kota Hiroshima. Iya. Nagasaki tanggal 9 ya? Tanggal 9. Oh, nggak bareng ya? Enggak. Nggak bareng tuh, luar biasa. Nah itu Sobat Film ya, pembahasan kita di video kedua kali ini tentang sidang kedua BPPKI. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, ya Kak, jangan lupa apa Kak? Silakan. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like. Ya. Oke. Itu saja mungkin dari video kedua kali ini, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.